Assalamualaikum. Yang lalu kita udah menyampaikan ya, terkesan agak kurang pro sama extended prolong fasting yang kelasnya 36 jam atau lebih. Tapi saat ada yang komen dan sharing menyampaikan bahwa yang bersangkutan udah biasa fasting kelas berat, respon kami netral-netral aja. Terus ada yang nanya tuh, soal fasting yang kelasnya seberat itu, apakah aman-aman aja? Nah, sebagai reporter yang udah sering meresensikan soal ini, ya udah, kerujukan kami itu kan para pakar populer ya, dan kalau merujuk para pakar itu, garis besarnya mereka itu ada 3 kelompok, atau bisa dibilang 4 juga. Yang konservatif itu kelompok pertama, kayak Profesor Walter Longo, Profesor Peter Attia, atau dokter-dokter spesialis gizi klinik yang konservatif, itu cenderungnya anti sama prolong fasting yang segitu berat, atau minimal tidak merekomendasikan, atau mendiscourage lah untuk ke arah sana. Di ekstrim yang lain ada kelompok kedua yang progresif tuh, seperti Dr. Eric Berg, Mindy Pels sesekali, Jason Fung, Dr. Pradip Jamnadas, atau David Sinclair, atau siapa lagi tuh, guru-guru fasting populer. Itu banyak yang mengencourage untuk nyoba prolong fasting ini, dan bahkan mereka sudah mempraktekkannya sendiri cukup sering, cukup beberapa lama. Dan mereka nggak apa-apa. Nah, selain ekstrim kanan, ekstrim kiri ini, tentunya ada yang di tengah-tengah. Rata-rata itu silent aja ya, diem aja. Ada yang diam itu dalam arti netral aja secara balance. Ada juga yang diam itu karena masih agnostik itu, masih belum bisa menentukan sikap pro ataupun kontra. Duduk perkaranya itu persisnya seperti apa, yuk kita obrolin dulu. Kehidupan manusia di bumi itu sesekali tentu kebentur pada hardship atau tantangan hidup mati yang keras. Dan para peneliti itu menemukan juga bahwa sejak dulunya umat manusia itu sering menghadapi situasi kelaparan gitu. Dan alhamdulillahnya berkah dari Sang Maha Kuasa, sistem tubuh kita itu tangguh sebenarnya, punya cadangan energi. Kalau kepaksanya mesti enggak kasub nutrisi 3 harian gitu, ada sih yang tumbang. Tapi kebanyakannya itu enggak tumbang, masih selamat. Bahkan yang biasa menerima gemblengan, udah suratannya dari sono, itu malah nantinya menjelma jadi insan-insan yang tangguh kuat, dan seterusnya lah ya. Jadi, soal nggak keasup nutrisi berhari-hari, itu bukanlah hal yang baru. Cuma dalam hal ini, kami lebih condongnya melihat dari pakar yang netral aja dulu. Kayak gini nih pandangannya. Secara garis besar, populasi itu terbagi jadi 3 kelompok. Kelompok kanan itu orang-orang yang kondisinya serba prima, sayap kiri itu orang-orang yang kondisinya rawan dan ringkih, di antara kanan dan kiri ada yang tengah-tengah. Kelompok yang serba prima ini kondisinya itu ya congratulation gitu. Kalau dia fasting 48 jam, bahkan 72 jam dry fasting aja, itu bisa bilang gue nggak apa-apa. Udah sering praktekin. Nah, kayak Dr. Sinclair gitu ya. Dia udah jaga kesehatan dengan penuh disiplin dari umur 20-an. Sering praktekin tetap aja kelihatan prima, seger buger. Tapi jangan lupa, tidak semua orang kondisinya sebaik itu. Ibarat mantan anggota Kopassus gitu, umur 50 tahun aja itu lari keliling lapangan masih bisa 8 putaran. Tapi si Udin yang kena TBC lumayan komplikasi, umur baru 15 tahun, setengah putaran pun aja semaput. Bisa juga kan ya? Jangan samakan dia dengan dirimu. Nah, gitu deh kalau menurut syair lagu. Untuk yang kondisinya ringkih, oh boy, prolong fasting yang berat itu bahayanya bisa maut juga. Kalau sekedar intermittent fasting itu agak beda. Orang ringkih sekalipun itu kan sehari-hari, jeda kosong belasan jam itu ya udahlah. Pas malam gitu, alokasi tidur katakanlah 8 jam plus 2-3 jam menjelang tidurnya nggak makan, bangun juga nggak langsung makan, nah itu kan udah belasan jam. Jadi amat biasa banget untuk nyaris semua orang. Nah kalau terus kosong malamnya diganti kosong siang, paling pun ada kendala itu kendala psikis saja. Sedangkan kosongan yang 36 jam, 48 jam, 72 jam, atau yang ordernya di sekitaran itu, nah ini kalau buat ular, nah, merupakan hal alami yang sehari-hari. Tapi kita ini manusia, bukan orekadut dan lain-lain reptilia yang eksotik. Secara fisiknya, apakah kesisteman manusia bisa bertahan? Ya bisa sih bisa. Kalau untuk mayoritas populasi, orang yang puasa 40 hari aja ada ya kan. Cuma masalahnya itu tuh optimal apa enggak menurut ilmu kesehatan. Disitulah perdebatan berkembang. Kita lupakan dulu ya yang kedua ekstrim. Bagaimana ini kalau buat yang tengah-tengah, yang kondisinya kelasnya biasa-biasa, aman tidaknya itu ternyata tergantung macam-macam faktornya. Pertama, itu orang kondisinya biasa-biasa aja itu segimana? Tiap orang ini beda-beda dan amat variatif. Kedua, itu durasi panjangnya segimana? Kalau baru sekitaran 36 jam aja, itu tingkat risikonya tentu amat beda dengan yang 72 jam mendekati 80 jam. Ketiganya, repetisinya seberapa sering itu juga menentukan. Guru fasting progresif aja
Itu ada banyak yang bilang kalau 36 jam, seminggu beberapa kali dia masih berani rekomendasikan kalau udah ngecek kondisi orangnya. Tapi yang 72 jam itu nggak terlalu berani untuk spekulasi. Keempatnya ini rentang jangka panjangnya. Profesor Longo bilang, orang-orang yang testimoni sama dia, nggak kenapa-napa meraktekin extended fasting yang 40-70 jam, itu rata-rata meraktekinnya baru 6 tahunan atau kurang dari itu. Padahal sebagai ahli penuaan, dia seringnya mikir kalau namanya jangka panjang itu 15-20 tahun kayak gitu. Itu belum ada penelitian yang beneran komprehensif, yang secara sinambung memonitor para pelaku extended fasting untuk jangka yang benar-benar panjangnya segitu. Ini bukan artinya pasti jelek ya, tapi buat rata-rata populasi jadinya ini belum bisa diambil kesimpulan-kesimpulan. Kelimanya, kondisi fastingnya itu seperti apa juga menentukan. Yang dry atau semi-dry fasting tentunya ini lebih keras dan berisiko. Apalagi kalau terus aktivitasnya selama fasting itu super keras juga. Kalau yang dimonitor ketat seperti Brian Johnson bilioner yang kemarin, itu tentunya akan beda risikonya tuh dengan yang nggak termonitor sama sekali. Terus keenamnya, circumstances, situasi kondisi di sekeliling itu juga menentukan. Yang di kondisi ekstrim tuh ya, entah ekstrim panas, ekstrim suhu dingin, atau di ketinggian yang oksigennya tipis, dan lain sebagainya tentu beda dengan yang dominannya itu di suhu kamar yang optimal. Terusnya lagi ya, yang menjadi perdebatan itu soal optimalisasinya. Apakah potensi resikonya itu sepadan dengan potensi benefitnya? Kalau titik optimal extended fasting itu antara 36-72 jam, ya nggak usah mikir untuk fasting 96 jam. Seperti itulah kira-kiranya. Dan kalau yang 20-an jam aja seminggu 2 kali itu udah setara atau mendekati benefit 72 jam yang 2 tahun cuma 3 kali, banyak juga yang nggak berani nekat untuk merambah ke teritori yang lebih beresiko. Semua terpulang ke masing-masing nih. Yang konservatif juga mestinya memahami bahwa banyak orang itu kalau sifatnya nanggung-nanggung nggak puas. Nggak bisa nutup mata juga sama fakta bahwa yang udah divonis diabetes berat aja, itu pasien-pasiennya Dr. Jason Fung kayak gitu, ada yang nekat extended fasting kelas berat, ternyata aman-aman aja dan malah diabetesnya menyingsing. Nah, isu lainnya di sini itu batas amannya ya. Yang masih aman untuk meraktekin itu kan batasnya nggak clear cut kayak gitu. Ini pun perlu sejumlah judgement dan perkiraan-perkiraan yang merupakan seni tersendiri dan bukannya berbasis formula yang eksak. Demikian juga untuk nentuin batas yang bahaya. Itu pun perlu seni tersendiri. Udah gitu, sepanjang waktu sebetulnya batasnya itu dinamis, tidak statis. Contoh kata nih, pasien Dr. Jason Fung tadi, nggak bisa langsung tuh untuk dijeplosin ke extended fasting yang kelas 30 sekian jam. Tapi setelah meraktekin beberapa lama, tubuhnya kan adaptasi tuh. Jadi pas meraktekin yang 48 jam dengan semangat merdeka atau mati gitu, dokter pendampingnya bisa aja tetap pede-pede aja untuk mendampingi. Walau begitu, saat kondisinya udah jauh membaik, biasanya kan dokter pun akan cari yang udah jelas-jelas aman tuh. Ya kan juga terikat sama etik profesional. Nah, sesuatu yang belum beneran teruji klinis, kalau bukan dalam situasi kepepet, si dokter biasanya bakal garuk kepala juga sih. Harap maklum. Kesimpulannya ini jadi gimana? Tergantung sikap dan kondisi masing-masing. Kalau di luar sana ada penelitian terkait extended fasting yang kelasnya berat, di situ mungkin nanti kita bisa nimbang-nimbang lagi. Oke nih, mudah-mudahan ini nggak menyinggung perasaan yang pro maupun yang kontra dengan extended fasting kelas berat. Kalau ada yang mau komen silakan aja. Terima kasih.